Puji nama Tuhan, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, shalom. Ibu-ibu WIC yang luar biasa pagi hari ini. Saya percaya bahwa kabar yang luar biasa, amin. Karena kita mempunyai Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mari pagi hari ini siapkan waktumu. Kita mau datang kepada Tuhan, memuji bahkan menyembah Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang begitu baik, teramat baik bagi setiap kita. Dia yang menolong kita, bahkan Dia yang memimpin setiap kita hingga kita boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Mari ibu-ibu yang di rumah, yang dimanapun saat ini berada, mungkin yang ada di kantor, mari sama-sama kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Nyanyikan pujianmu hanya kepada Tuhan. Haleluya. Sebab kasih setiamu Tuhan, itu bagi setiap kami. Amin. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Lagi katakan pujian ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Karena sebab Allah sanggup, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Hikmat kebajikan Kau curahkan bagi kami Tuhan. Berkat-berkat Engkau limpahkan bagi setiap kami. Haleluya. Katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Lagi katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Siap-siap ibu-ibu yang di rumah, sama-sama bertepuk tangan, katakan aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, yes, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu menolong hidup kami. Terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, mari angkat suaramu, naikkan pujian ini. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Aku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus. Amin. Sempurnakan, oh, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sembah Dia, sembah namanya, naikkan syukurmu bagi Tuhan.
Mari naikkan pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Lebih lagi ibu-ibu yang di rumah, boleh naikkan pujianmu lebih lagi, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Shalom, jemaat Women in Christ yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya bersyukur karena pada hari ini saya bisa bertemu dengan saudara untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan, walaupun hanya melalui online. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk merubah kehidupan kita ketika kita percaya. Mari kita berdoa terlebih dulu untuk menyambut firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana kami bisa beribadah walaupun secara online. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan dan kami percaya bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Firman Tuhan akan menerangi jalan kami, akan membentuk kami menjadi wanita-wanita yang lebih dewasa di dalam Tuhan, yang memiliki karakter seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu, Roh Kudus tuntun hamba-Mu dengan pewahyuan yang baru yang datang dari sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema The Promise of God, yaitu janji-janji Allah. Saudara, tahukah saudara bahwa Alkitab yang kita miliki itu memiliki ribuan janji Allah, sehingga Alkitab seringkali disebut buku janji, saudara, karena isinya mengenai janji-janji Allah, dan bukan hanya satu atau dua, tetapi ada ribuan. Bahkan seorang teolog pernah menyelidiki Alkitab dan mendapatkan bahwa di dalam Alkitab itu ada kurang lebih sekitar 30.000 janji Tuhan di dalam Alkitab. Dan satu hal yang perlu kita tahu bahwa setiap janji Tuhan, perkataan Tuhan yang merupakan janjinya kepada kita, ketika Tuhan berjanji, Tuhan itu serius dengan janjinya. Tuhan tidak pernah main-main dengan janjinya. Nah, mari kita melihat satu ayat yang menunjukkan betapa seriusnya Tuhan terhadap setiap janji yang diucapkan di dalam firman Tuhan buat setiap kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah
Jadi untuk meyakinkan kita akan janji Tuhan, maka Tuhan itu mengikatkan perjanjiannya dengan apa? Dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan. Apa yang dimaksud dua kenyataan? Yaitu janjinya dan sumpahnya yang tidak berubah-ubah. Janji Tuhan dan sumpah Tuhan itu tidak pernah berubah. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Allah itu serius dengan setiap janji yang Dia ucapkan, sehingga Dia mengikatkannya sebagai tanda keseriusannya. Dia mengikatkannya dengan sumpah, Dia meneguhkannya dengan sumpah. Karena itu saudara, untuk menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kita, satu hal yang perlu kita ingat baik-baik adalah bahwa kita perlu meyakini janji itu. Tindakan kita dan perilaku kita itu sangat ditentukan oleh kepercayaan kita kepada sebuah janji, saudara. Seringkali keraguan kita lah yang membuat kita tidak bisa menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Padahal sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika Tuhan berjanji, Tuhan itu tidak pernah main-main dengan janjinya. Dia serius dengan janjinya. Nah, saya percaya ketika kita percaya kepada janji Tuhan, meyakini janji Tuhan dalam hidup kita, maka kita harusnya akan memiliki satu kehidupan yang luar biasa di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, mari saya ajak kita untuk melihat sifat-sifat dari janji Allah, sehingga saudara lebih yakin untuk mempercayai janji Allah dalam hidup saudara, sehingga kita bisa memiliki satu kehidupan seperti yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kita akan mengalami janji itu. Nah, mari kita melihat sifat janji Allah yang pertama. God promises are credible. Janji Allah itu dapat dipercaya, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyadari bahwa percaya atau tidaknya kita terhadap janji yang diberikan seseorang kepada kita, itu sangat tergantung dari pribadi orang itu, saudara. Kalau kita lihat orang yang berjanji itu orang yang tidak pernah menepati, maka kita sulit untuk percaya pada waktu dia mengucapkan sebuah janji kepada kita. Bagaimana karakternya, siapa orang itu sangat menentukan apakah kita bisa percaya kepada janjinya atau tidak. Selain karakter orang itu, percaya atau tidaknya kita kepada sebuah janji itu sangat ditentukan oleh apakah kita yakin orang itu mampu untuk menepati janjinya. Jadi selain karakter orangnya bagaimana, dia orang yang suka tepat atau suka bohong, dia orang yang suka menepati janjinya atau selalu melalaikan janjinya. Yang kedua adalah kita melihat orang ini mampu nggak? Punya kemampuan nggak untuk menepati janjinya? Punya kemampuan nggak untuk mewujudkan janjinya kepada kita? Saya kasih contoh apabila ada seorang teman kita berjanji sama kita, minggu depan saya beliin kamu mobil ya. Tapi kemudian kita melihat bahwa ternyata dia sendiri tidak punya mobil, hidupnya susah, untuk hidup hari-hari aja dia sangat susah, tetapi dia berjanji sama kita bahwa dia mau beliin mobil minggu depan buat kita. Dengan melihat kepada kemampuan daripada orang itu, maka sulit untuk kita untuk percaya bahwa orang ini bisa memenuhi janjinya. Nah, tadi saya katakan bahwa Alkitab itu berisi janji Tuhan. Ribuan, puluhan ribu janji Tuhan. Siapa yang berjanji? Tuhan. Bagaimana karakternya Tuhan? Nah, kita bisa melihat bahwa karakternya Tuhan itu adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Ibrani 10 ayat 23 mengatakan demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kitab Ibrani mengatakan bahwa kita nggak perlu ragu. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan. Pengharapan terhadap apa? Tentu pengharapan terhadap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kok kita perlu berpegang teguh kepada pengharapan? Kenapa kita nggak boleh ragu? Kita nggak usah goyah kepada pengharapan kita. Di dalam kitab Ibrani tadi diteruskan, dikatakan, karena Tuhan yang menjanjikan itu punya karakter. Karakternya apa? Tuhan itu setia. Apa sih artinya setia? Artinya Tuhan bisa dipegang perkataannya. Tuhan tidak akan lari daripada apa yang Dia janjikan. Tadi saya katakan, kalau kita mau percaya atau tidak kepada janji seseorang, maka kita perlu melihat karakternya. Tuhan itu setia, sehingga saudara tidak perlu meragukan karakternya Tuhan. Bahwa setiap janji yang Tuhan ucapkan, Tuhan itu tidak akan lari, Tuhan itu tidak akan lalai.
Yang kedua tadi saya katakan, kalau kita mau melihat apakah kita bisa percaya kepada janji seseorang kepada kita perlu melihat kemampuannya. Nah, mari kita lihat di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Dikatakan demikian, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Kita Bilangan berkata bahwa Allah bukanlah manusia. Kenapa sih mesti dijelasin Allah bukan manusia? Karena Tuhan tahu ada banyak orang kecewa dengan orang lain karena mereka dijanjikan dan orang itu tidak menepati janjinya. Sehingga banyak orang itu tidak percaya lagi dengan yang namanya janji. Bahkan ketika dikatakan bahwa Allah berjanji kepada dia sulit untuk menerima. Karena terlalu banyak kecewa kepada janji-janji manusia yang tidak terwujud, yang tidak dilakukan, yang tidak diwujudkan, ditepati. Karena itu kita Bilangan berkata bahwa Tuhan itu berbeda dengan manusia. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Tuhan tidak pernah berdusta. Dan dikatakan apa? Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya? Dan ini menjadi sebuah jaminan bahwa Tuhan bukan manusia yang suka lalai menepati janjinya, tetapi Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang akan melakukannya. Dan Tuhan punya kemampuan untuk menepati janjinya. Allah tidak lalai menepati janjinya. Allah mampu untuk menepati janjinya. Allah lebih besar dari permasalahan saudara. Allah lebih besar daripada pergumulan saudara. Allah lebih besar dari segala penyakit saudara. Dan Allah punya kemampuan untuk menepati janjinya. Ketika dia berjanji menyembuhkan, dia punya kemampuan menyembuhkan. Ketika dia berjanji menepati, dia punya kemampuan untuk menepati. Ketika dia berjanji untuk memulihkan, dia punya kemampuan untuk memulihkan. Dia punya kemampuan untuk melakukan apapun yang dia janjikan. Kemampuan Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata kesetiaan Allah ini itu juga sudah dibuktikan lewat pengalaman-pengalaman hamba-hamba Tuhan terdahulu yang hidup di dalam zaman Alkitab, yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang tertulis di dalam Alkitab, itu rupanya juga memberikan kesaksian bagaimana Allah itu setia kepada janjinya, bagaimana Allah itu selalu menepati, Allah itu selalu menggenapi apa yang sudah dijanjikan kepada mereka. Coba kita lihat seorang hamba Tuhan yang namanya Yosua. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-45, firman Tuhan berkata demikian. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Yosua menyaksikan bahwa dari setiap janji Tuhan yang Tuhan ucapkan kepada bangsa Israel, walaupun harus melewati kurun waktu, tapi Yosua menyaksikan bahwa setiap janji yang diucapkan oleh Tuhan tidak ada yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Semuanya, segalanya, setiap janji yang Tuhan ucapkan itu dipenuhi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang raja yang kaya, raja yang bijaksana, yang namanya Salomo, juga menyaksikan akan hal ini. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-56, Salomo berkata demikian, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel tepat seperti yang difirmankannya. Tidak ada yang meleset, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya. Perhatikan, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Dan ini disaksikan Salomo, saudara. Ribuan tahun yang lalu, pada zaman Salomo hidup, Salomo menyaksikan bahwa apa? Apa yang Tuhan janjikan, itu Tuhan melakukan tepat seperti yang Tuhan janjikan. Dan dari semua hal yang baik yang Tuhan janjikan dengan perantaraan Musa, Salomo juga berkata seperti Yosua, tidak ada satu pun. Artinya apa? Semuanya. Artinya apa? Segalanya. Artinya apa? Tidak ada satu pun yang meleset. Semuanya dipenuhi oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, tokoh-tokoh Alkitab pada zaman dulu juga memberikan kesaksian. Bagaimana mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Tuhan yang berjanji,
Tuhan adalah Tuhan yang setia, dia tidak lupa akan janjinya. Dan juga Tuhan adalah Tuhan yang punya kemampuan untuk menepati apa yang sudah dia janjikan. Karena itu saudara-saudara, hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, jangan pernah ragu kepada janji Tuhan. Sebab Allah yang berjanji bukanlah manusia yang suka mengumbar janji dan tidak menepati, atau melakukan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Tapi Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah lupa akan janjinya, Allah yang bisa melakukan persis seperti yang dia janjikan. Kalau hari ini saudara ragu akan janji Tuhan, saudara mungkin berkata, mana Tuhan berjanji untuk melakukan ini dan itu, untuk memberkati. Saya ingin katakan kepada saudara, jangan ragu. Kalaupun itu belum terjadi, jangan menjadi tidak percaya. Sebab Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Dan satu hal lagi, percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang dia janjikan. Bagi manusia itu sulit, tapi tidak ada yang sulit bagi Tuhan, sebab dia maha kuasa. Amin, saudara. Ini poin yang pertama. Sifat dari janji Allah, bahwa janji Allah dapat dipercaya. God promise are credible. God promises are credible. Yang kedua, mari kita mengenal sifat janji Allah yang kedua. God promises are conditional. Janji-janji Allah itu adalah janji yang bersyarat, saudara. Saudara-saudara, kita mesti menyadari, kita mesti belajar benar-benar dari Alkitab. Kita jangan lagi dibodohi dan akhirnya kita mengambil ayat dengan sembarangan, dan ketika ayat itu tidak terjadi dalam hidup kita, kita menjadi kecewa. Satu hal yang kita perlu tahu adalah bahwa janji Allah digenapi dalam hidup kita apabila kita memenuhi kondisinya atau persyaratannya. Banyak orang yang berdoa itu mengutip ayat. Nggak ada salahnya sih saudara mengutip ayat. Tetapi ketika saudara mengutip ayat, saudara mesti tahu dasar ayat itu ditulis. Saudara mesti tahu apakah ada perintah sebelum atau sesudah ayat itu ditulis. Sebab apa? Perintah inilah yang membuat janji itu digenapi ketika saudara mewujudkan, ketika saudara memenuhi perintah itu. Banyak orang menjadi kecewa karena mereka kutip-kutip ayat, tapi mereka nggak tahu dasarnya. Sehingga apa? Saat janji itu tidak terjadi dalam hidup mereka, mereka ngomel. Katanya Tuhan berdusta karena Tuhan menjanji begini, tetapi kok nggak digenapi. Tapi saya mau katakan kepada saudara hari ini, jangan cepat marah, jangan cepat kecewa. Tetapi kita mesti belajar jadi orang Kristen yang bertumbuh. Kita mesti belajar jadi orang Kristen yang pandai. Bahwa dalam setiap janji, Tuhan itu seringkali memberikan syarat sebelum janji itu diucapkan atau sesudah janji itu diucapkan. Kita perlu juga mengenal latar belakang untuk siapa janji itu ditulis. Dalam kondisi apa janji itu diucapkan. Supaya ketika kita mengenal persyaratannya dan kemudian kita melakukannya sesuai dengan manual booknya, maka apa yang kita harapkan, apa yang dijanjikan itu bisa terjadi sesuai dengan janji itu, saudara. Saya kasih contoh begini, saudara. Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Menurut saudara, yang merupakan janji Tuhan itu ayat 3 atau ayat 4? Kalau saudara bilang ayat yang keempat, saudara benar. Sebab di dalam ayat yang keempat dikatakan apa? Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan janji kepadamu, apa yang diinginkan hatimu. Allah berjanji akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Tetapi kita mesti melihat ayat yang ketiga itu merupakan persyaratan untuk ayat yang keempat itu bisa terjadi. Apa persyaratannya? Tuhan bilang apa? Kalau engkau percaya kepada Tuhan, kalau engkau melakukan apa yang baik, kalau engkau berlaku setia, baru ayat yang keempat Tuhan berkata apa? Maka ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Nah, banyak kita seringkali lebih senang melihat ayat yang keempat saja. Karena setiap orang suka untuk melihat janji. Setiap orang suka untuk mendengar janji. Tetapi kita lupa bahwa ada sebuah kendaraan menuju kepada janji itu. Yaitu percaya kepada Tuhan, berlaku yang baik, dan berlaku setia. Kendaraan itu akan membuat saudara sampai kepada janji Tuhan, yaitu apa? Maka ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu.
Tapi tanpa kendaraan ini, saudara tidak akan bisa nyampe kepada janji Tuhan. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita harus mempelajari syarat dan kondisi untuk mengalami janji Tuhan dalam hidup kita. Satu ayat lagi yang sering dikutip oleh orang Kristen dan mungkin oleh ibu-ibu semua, dan termasuk mungkin oleh saya dulu sebelum saya belajar lebih dalam untuk mengenal janji-janji Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini tidak bisa dikutip dengan sembarangan. Sebab ada dasarnya mengapa Tuhan berjanji untuk memenuhi segala keperluan jemaat di Filipi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Apa latar belakangnya? Jemaat di Filipi adalah jemaat yang suka memberi, saudara. Bahkan ketika jemaat-jemaat lain tidak memberikan pertolongan atau support kepada Paulus untuk pelayanan dia, jemaat di Filipi tetap setia untuk memberi. Jemaat di Filipi tetap setia untuk mensupport pelayanan Paulus, mensupport pekabaran Injil. Karena dasar itulah, karena karakter jemaat Filipi yang suka menolong, mendukung pelayanan, suka mensupport pelayanan, suka memberi, maka Allah berjanji bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan mereka. Tuhan tidak akan membuat mereka berkekurangan. Jadi ayat ini bukan berlaku untuk semua orang. Bukan berlaku untuk orang pelit. Bukan berlaku untuk orang yang gak suka untuk mensupport pelayanan atau pekabaran Injil. Tetapi kalau saudara suka memberi, kalau saudara suka berlaku baik, kalau saudara suka untuk mensupport pekabaran Injil, mensupport pelayanan, mensupport gereja, dan pekabaran Injil ke seluruh dunia, maka Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan saudara. Dan dikatakan apa? Di akhir ayat itu dikatakan dalam Kristus Yesus. Satu hal lagi yang kita perlu tahu bahwa ayat ini tidak berlaku untuk orang di luar Tuhan. Bahkan di dalam Filipi, ayat yang ke-7, kalau saudara lihat, Paulus sekali lagi berkata apa? Bahwa kita bisa mendapat damai sejahtera yang melampaui segala akal kalau kita berjalan di dalam Kristus. Dan kemudian di ayat yang ke-13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus, di dalam Dia. Jadi saudara-saudara, selain ayat ini kita mesti pelajari latar belakangnya apa. Ternyata ayat ini juga tidak berlaku untuk orang di luar Kristus. Saudara nggak bisa mencomot ayat, mengklaim ayat, tapi saudara hidup di luar Kristus. Saudara hidup tidak memenuhi persyaratan dan nilai-nilai firman Tuhan. Saudara harus berjalan di dalam firman Tuhan. Saudara harus memenuhi apa yang Tuhan perintahkan. Saudara harus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Baru ayat ini bisa terjadi di dalam kehidupan saudara. Saya mau katakan kepada saudara, janji Tuhan itu seperti sebuah cek. Untuk saudara bisa menikmati janji itu, saudara mesti menguangkan cek itu. Saudara mesti memenuhi persyaratannya. Selembar cek hanya akan tetap menjadi selembar cek kalau saudara tidak menukarkannya. Janji Tuhan hanya sekedar janji yang saudara baca dan tidak pernah terjadi, tidak bisa saudara nikmatin selama saudara belum melakukan persyaratannya. Yang ketiga, yang terakhir, God promises never fail. Janji Allah tidak pernah gagal. Saudara-saudara, janji Allah itu punya sifat apa? Tidak dimungkinkan adanya kegagalan dan tidak mungkin gagal kalau kita memenuhi persyaratannya. Roma 9 ayat 6a berkata demikian. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Yesaya 55 ayat yang ke-11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi saudara-saudara, firman Allah tidak mungkin gagal. Firman Allah akan selalu berhasil. Dan kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, kita melihat bagaimana Allah berjanji kepada Abraham untuk membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, untuk membuat Israel diberkati, saudara. Dan kita melihat penggenapannya. Kalau saudara nanti membaca di dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, di situ Allah berjanji kepada Abraham. Allah berjanji akan membuat bangsa yang besar. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu, perhatikan, setiap kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Walaupun bangsa Israel belum bertobat sampai hari ini,
Tapi Tuhan sudah terlanjur berjanji bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa yang besar. Bahwa bangsa Israel itu akan menjadi bangsa yang memberkati bumi. Akan menjadi bangsa yang diberkati. Dan nyata buktinya hari-hari ini, saudara. Orang Yahudi dimanapun mereka berada, mereka diberkati Tuhan. Saya mengambil beberapa nama, saudara, di sini. Larry Ellison adalah salah satu orang terkaya. Dan kalau saudara melihat, menyelidiki keturunannya, dia adalah orang Yahudi. Kita tahu, kita pakai sosial media yang namanya Facebook. Dan saudara mungkin tahu siapa penemu Facebook. Seorang anak muda yang namanya Mark Zuckerberg. Siapa Mark Zuckerberg? Adalah seorang keturunan Yahudi. Seorang yang berhasil, yang penemuannya membuat kita bisa menggunakan fasilitas itu sampai hari ini. Bisa berkomunikasi dengan semua orang di dunia. Seorang lagi yang namanya Bill Gates, penemu Microsoft yang kita pakai di komputer kita, adalah seorang keturunan Yahudi. Dan kalau kita mau cari sesuatu, kita biasanya cari lewat aplikasi yang namanya Mbah Google, saudara. Siapa penemunya Google? Penemu Google adalah seorang yang bernama Larry Page. Dan Larry Page ini, kalau saudara tarik garis keturunannya, dia adalah orang Yahudi. Dan belum sampai di situ, saudara. Kita bisa beribadah dengan terang karena ada lampu. Dan lampu ini ditemukan oleh seorang yang namanya Albert Einstein. Dan Albert Einstein adalah seorang keturunan Yahudi yang sudah mempatenkan kurang lebih 400 penemuan yang bisa kita nikmatin hari ini. Semua orang Yahudi diberkati Tuhan. Bahkan kalau saudara search di Google, orang-orang terkaya di Rusia, orang-orang terkaya di Australia, maka saudara menarik garis keturunan mereka, menyelidiki mereka, pohon keturunannya, maka saudara akan menemukan bahwa orang-orang terkaya di Yahudi, di Rusia maupun di Australia, walaupun nama mereka udah pakai nama Rusia atau nama Australia, saudara jangan tertipu, terkecoh oleh nama. Tapi kalau saudara tarik garis keturunannya, saudara akan menemukan bahwa mereka keturunan Yahudi. Orang-orang terkaya di Australia, di Rusia, itu didominasi oleh orang Yahudi. Bahkan kita tahu di Amerika pun demikian. Kenapa kok hal ini bisa terjadi? Karena Allah sudah terlanjur berjanji kepada bangsa Israel bahwa keturunan Yahudi akan menjadi keturunan yang diberkati. Dan Allah membuktikan sifat ketiganya dari janji yang diucapkannya, bahwa janji Allah tidak pernah gagal. Karena itu, saudara dikasih Tuhan, Allah berjanji kepada Abraham untuk memberkati dia. Dan saya mau katakan, bukan hanya Abraham dan keturunannya diberkati. Saya ingin katakan kepada saudara, kita adalah keturunan-keturunan Abraham. Berarti apa? Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kenapa kita tidak diberkati? Kenapa kita tidak mengalami janji Tuhan? Karena seringkali kita ragu. Kita melihat, mengukur segala sesuatu dengan mata jasmani kita. Kita melihat ke depan, banyak masalah dalam hidup kita. Kita melihat ke depan, tidak ada pintu yang terbuka. Tapi hari ini saya ingin katakan kepada saudara, lihatlah dengan mata iman saudara. Mata iman selalu mengacu kepada apa yang Tuhan katakan. Mata iman tidak tertuju kepada keadaan di sekitarnya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara melihat dari kacamata iman, maka saudara mengacu kepada apa yang Tuhan janjikan kepada saudara. Dan Tuhan berjanji bahwa Abraham dan keturunannya, termasuk kita, adalah orang yang diberkati. Tuhan berjanji Tuhan akan memulihkan. Tuhan berjanji Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menolong kita, menyembuhkan kita. Pegang janji Tuhan dan engkau tidak akan kecewa. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang setia dan percaya untuk memegang janji Tuhan. Karena Tuhan setia, Tuhan punya kemampuan untuk menepati janjinya. Karena janji Tuhan bisa dipercaya. Karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu hari ini. Apapun pergumulan mereka, Engkau yang tahu. Dan Engkau tidak terlalu sulit untuk menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan melindungi kita semua. Saudara sehat, saudara terjaga, tidak ada satupun dari saudara yang sakit, dan seluruh keluarga saudara tetap di dalam perlindungan Tuhan. Dan saudara tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Sampai kita ketemu lagi di dalam waktu yang Tuhan izinkan untuk kita bertatap muka. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang kembali meneguhkan setiap iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Baik ibu-ibu, saudara yang dikasih Tuhan,
Saatnya kita akan memberikan persembahan kita, tanda syukur kita karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberkati kita. Mari persiapkan persembahanmu. Ibu-ibu boleh dapat memberi dengan barcode yang tersedia di layar ibu-ibu semua. Puji nama Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, menjadi rema bagi setiap kami, sehingga itu boleh dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami, dalam kami menjalani hidup kami di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan saatnya kami rindu memberikan persembahan kami, tanda syukur kami karena Engkau Tuhan yang begitu baik sudah memberkati kami. Kami siap memberi yang terbaik hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat memberi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia, namamu, kasih-Mu, Kau yang layak ditinggikan, katakan haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, namamu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, oh namamu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, amin. Mari saya mengundang semua para wanita, kita bangkit berdiri yuk. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya percaya berkat Tuhan turun melimpah atas hidup kita. Dan kita mau mengakhiri ibadah ini dengan berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita dan kita buka hati kita. Hamba membawa seluruh kaum wanita yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Berkatilah mereka berlimpah-limpah. Yang lemah Engkau beri kekuatan, yang susah Kau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Bahkan yang mengalami pergumulan persoalan, beri kekuatan untuk mampu bisa mengatasinya bersama dengan Engkau. Yang berkekurangan, Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Biarlah para wanita boleh menjadi penolong bagi suaminya yang sudah menikah. Dan bagi anak-anaknya yang sudah menikah. Dan juga bagi yang belum menikah. Tuhan juga berikan kemampuan dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam sekolah. Untuk tetap jadi berkat dimanapun mereka berada. Mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kebaktian Women in Christ.